4 hal aneh yang pernah terjadi. 1. Namanya kukira Januari. Seorang pemilik kartu identitas penduduk, KTP, bergender perempuan mendadak viral di media sosial, usai foto KTP-nya diunggah oleh akun Twitter @alamesadhomie pada 15 Juli 2019 kemarin. Adapun yang menjadi pemicunya ialah nama yang tertera dalam kartu identitas tersebut. Wanita yang tercatat berdomisili di kota Magelang itu lahir pada bulan Desember, namun memiliki nama kukira Januari, yang seolah memiliki makna seperti saya kira bulan Januari. Sudah Juli mbak, kesiangan ya, sontak, warganet lain langsung memberikan berbagai responnya. Banyak yang justru menjadikan nama pemilik KTP tersebut sebagai guyonan. Seperti beberapa warganet di bawah ini. Bahkan kita pun akan ikut dibuat tertawa oleh guyonan yang mereka ciptakan. Mbaknya lahir Desember, pas bapaknya buat akte kekelurahan, nama anaknya mau siapa ini Pak Januari tapi ini kan masih Desember lihat kalender. Kukira Januari oke ya Allah maaf mbak bercanda, dilansir Today Line. Nama adeknya ternyata Februari, komentar Ridley. Kukira dia sayang, taunya numpang kenyang doang, tambah home kaleng monde. Dia lahir Desember, bapaknya kira dia bakalan lahir Januari, sahut Mules Morales. 2. Ayam terseret ke persidangan. Inilah kasus persidangan teraneh yang terjadi di Perancis. Bukan lagi manusia, sosok yang didakwa dalam persidangan kali ini justru seekor hewan. Kasus persidangan ini merupakan buah laporan dari pasangan suami istri Jean-Louis Biron dan Julie Andrieux. Dilansir Today Line Me, pasangan yang sudah tua renta itu sebelumnya membangun rumah liburan di desa Saint-Pierre-de-Oloron 15 tahun lalu untuk persiapan rumah mereka dalam menikmati masa tua. Dan ketika waktunya telah tiba, mereka pun menempati rumah tersebut untuk mencari ketenangan. Namun apa daya, harapan mereka tersingkirkan oleh seekor ayam jantan bernama Maurici. Ayam jantan itu menjadi pengusik hidup pasangan tersebut, karena suara kokoknya yang begitu nyaring. Itulah akhirnya pasangan tersebut melaporkan Maurici. Corinne Vesu, selaku tuan Maurici, tentu dibuat berang dengan adanya laporan tersebut. Menurutnya, sangat mustahil bila manusia meminta supaya ayam-ayam jantan tidak berkokok di pagi hari, yang memang sudah menjadi ciri khasnya. Bahkan dengan adanya suara kokok ayam, manusia malah jadi lebih terbantu untuk bangun tidur di pagi hari. Saat ini, pengadilan kasus tersebut masih berlangsung dan putusan akhirnya akan diumumkan pada September mendatang. 3. Jual air bekas mandi. Apa yang terbesit di pikiran kamu ketika mendengar air bekas mandi? Air yang sudah tak bisa digunakan? Kotor? Atau bahkan menjijikan? Ya, mungkin itulah gambaran kiranya, karena air bekas mandi memang tidak memiliki nilai arti lagi bagi kita karena sudah tercampur dengan kotoran badan. Tapi siapa sangka jika air bekas mandi bisa menjadi sesuatu hal yang menguntungkan. Hal ini dibuktikan oleh cosplayer wanita asal Inggris bernama Billie Delpin. Baru-baru ini membuat gempar dunia maya di negaranya karena ide konyolnya, menjual air bekas mandi. Tak tanggung-tanggung, melalui website pribadinya, gadis cantik berusia 19 tahun itu menawarkan air bekas mandinya seharga $30 atau sekitar Rp400.000 untuk satu botol ukuran kecil. Air ini aku hemas dalam botol saat aku bermain di kamar mandi. Jadi benar-benar air mandi, tulis keterangannya. Anehnya,
air bekas mandinya itu sukses terjual. Seperti dilansir Today Line, 3,9 miliar penggemarnya langsung menyerbu air bekas mandi pada hari pertama penjualan. Bahkan banyak penggemarnya yang kesal karena tidak kebagian. Bagaimana tanggapanmu? Apakah tertarik untuk membelinya? 4. Mantan pacar tagih uang 11 miliar. Seorang pria 23 tahun dari bagian timur Tiongkok baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pasalnya pria Malang itu harus memberikan uang senilai 2 juta yuan atau setara 4 miliar rupiah sebagai biaya perpisahan kepada pacarnya. Namun karena uang itu dirasa masih sedikit, kekasihnya kemudian meninggalkannya. Pada 6 Mei yang lalu, sebuah bar di Hangzhou, Provinsi Zhejiang didatangi oleh dua wanita berusia 20-an. Tak lama berselang itu seorang pria tinggi membawa koper abu-abu dan bergabung dengan mereka. Namun, menjelang tengah malam ketiganya berdebat. Menurut laporan China News, sang pria diketahui meninggalkan kedua wanita tersebut bersama dengan koper miliknya. Disusul dengan kepergian dari kedua wanita tersebut yang juga meninggalkan bar. Sang pegawai di bar kemudian melaporkan koper berisi uang yang belum diketahui jumlahnya kepada manajernya. Pihak manajer kemudian memanggil polisi untuk menindaklanjuti laporan mereka dan datang ke bar. Namun saat diperiksa isi dalam koper ternyata merupakan kumpulan uang kertas 100 yuan yang bernilai 4 miliar rupiah. Polisi kembali mencari pemilik dari koper uang tersebut. Saat tiba polisi, sang pria mengatakan bahwa ia merupakan pegawai dari sektor teknologi informasi. Salah satu dari wanita di bar merupakan mantan pacarnya. Karena mereka putus, pacar pria itu meminta uang perpisahan senilai 5 juta yuan atau setara hampir 11 miliar jika dirupiahkan. Aku putus dengan pacarku. Dia meminta ke saya uang sebesar 5 juta yuan sebagai biaya perpisahan. Aku menggunakan koper untuk membawa uang tunai senilai 2 juta, lalu saya pergi, ujar pria tersebut dalam laporan Xinhua. Karena uang yang dibawanya tidak cukup, koper itu kemudian dibiarkan saja di bar. Kemudian, mantan pacarnya memberitahu pria itu bahwa koper uangnya tidak diambil olehnya. Dia mengatakan bahwa hanya memberikanku 2 juta yuan saja. Aku tak menginginkannya sehingga ku tinggalkan saja. Lalu kemudian aku meneleponnya dan bilang kepadanya bahwa aku tak butuh uangnya sehingga membiarkan pria itu untuk mengambilnya, ujar pihak wanita yang bersangkutan. Setelah mendengar laporan dari keduanya, pihak polisi hanya bisa terdiam. Beruntungnya, pria yang sedang patah hati itu berhasil mendapatkan uangnya kembali setelah memverifikasi identitasnya. Sedangkan netizen hanya dibuat kaget dan tak percaya dengan sikap kedua pasangan tersebut.